Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nanti kalau saya bilang semangat pagi seperti biasa, pagi luar biasa, tetap semangat. Yes. Oke. Selamat semangat pagi. Yes. Terima kasih atas semangatnya pada pagi hari ini. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, baiknya kita absen dulu. Hari ini yang kita hadir berapa orang? Ada 4 orang. Atas nama siapa? Atas nama siapa? Gino, Muafa, Raden, Abilal. Ada 4 orang, berarti 32 orang yang hadir pada hari ini. Oke, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu, kita doakan teman-teman kita supaya yang tadinya sakit ataupun berhalangan hadir supaya besok kita bisa ketemu dengan 36 orang lengkap di kelas 10 TOC. Silakan ketua kelas pimpin doa. Berdiri di depan sini. Teman-teman, kita berbicara dan juga bersama dari sekarang kursi. Kita mulai. Sudah selesai. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Langsung kita masuk ke topik kita pada pagi hari ini, pembelajaran kita, yaitu tentang K3LH. Apa sih K3LH? Coba angkat tangan yang tahu K3LH itu apa? Ya, apa itu K3LH, Mas? Kesehatan. Ada lagi yang lain? Oke, apa tadi? Keselamatan. Kebalas. Lingkungan. Ada lagi? Ada lagi? Ya, ayo silakan. Kerja. Oke. Jadi K3LH itu sebenarnya adalah kesehatan dan keselamatan kerja serta lingkungan hidup. Itulah K3LH. Jadi hari ini ke depan kita akan masuk ke pelajaran kita yaitu K3LH tentang kesehatan kalian, keselamatan selama di tempat kerja ataupun di workshop, dan lingkungan hidup, bagaimana cara mengatur lingkungan kita supaya tetap terjaga bersih dan rapi seperti itu. Sebelum masuk ke pelajaran, ya baiknya saya akan sampaikan dulu capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Ada CP di sini atau capaian pembelajaran. Diharapkan kalian atau peserta didik atau taruna-taruni mampu memahami prosedur kesehatan dan keselamatan kerja. Prosedurnya bagaimana dari awal kita masuk pelajaran, dari pahami dulu apa itu K3LH. Ya, baru kita masuk ke apa saja alatnya, apa saja APD-nya, apa saja yang dipakai selama kita berada di workshop maupun di luar area workshop. Kemudian TP-nya atau tujuan pembelajaran, yaitu diharapkan memahami juga dan menerapkan prinsip-prinsip K3 dan penggunaan APD. APD itu apa sih? APD? Ya, silakan. Alat pelindung diri, ya sudah ada di depan, yaitu alat pelindung diri. Sudah saya bawakan di depan sini. Ya, mungkin kamu sudah familiar semua. Kamu di rumah pernah melihat ada sepatu di sini. Ini sepatunya tidak sama dengan sepatu yang kamu pakai sehari-hari. Sepatu yang ada di depan sini ini SMI khusus untuk digunakan di area workshop. Jadi kalian nanti kalau pakai ini aman. Ya, ibaratnya sedikit mengurangi gejala kecelakaan kerja di area workshop. Ada helm, ada rompi, ada sarung tangan, dan ada kacamata. Bukan kacamata buat jalan sehari-hari, tapi kacamata untuk dipakai ketika mengelas ataupun ketika pekerjaan di bawah mobil atau kendaraan seperti itu. Ya, jadi nanti kalian akan belajar memahami apa itu K3LH, ya, kemudian belajar apa sih yang ada di depan sini yang akan kita pelajari pada hari ini.
Nanti saya juga akan berkolaborasi dengan teman-teman saya dari guru-guru lain mengenai materi-materi yang lainnya. Sementara prolognya awal saya sebagai fasil yang pertama, nanti dua guru yang lain akan masuk untuk memberikan materi yang lain. Oke, itu untuk CP dan TP-nya. Kita coba langsung masuk ke pelajaran. Silakan dipersiapkan alat tulisnya, silakan dipersiapkan bukunya. Ya, silakan disiapkan supaya nanti mana yang menurut kalian itu penting dan tidak paham, silakan kamu tulis di buku masing-masing. Untuk apa? Supaya nanti ke depannya ketika lupa, kalian bisa membuka kembali bukunya. Baik, kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu pengertian keselamatan kerja atau pengertian K3. Yang pertama ada safe. Safe adalah aman, ya, bukan safe menyimpan. Safe ada dua jenis, pakai F dengan pakai V. Kemudian sepatu, ya, mereka wajib menggunakan sepatu supaya apakah di area kerja itu banyak sekali benda tajam supaya tidak terkena benda tajam tersebut. Seperti itu. Itu tujuan keselamatan dan kesehatan kerja. Nanti materi berikutnya itu adalah materi sejarah daripada K3LH. Nah, di sekolah kita itu sudah ada guru sejarah yang sangat-sangat berkompeten sekali, dan nanti beliau akan menyampaikan untuk materi sejarah daripada K3LH. Jadi dengarkan, sejarah ini sangat penting sekali supaya kita nanti ketika di luar kamu pakai APD paham sejarahnya seperti ini. Jadi saya harus pakai APD. Ya, silakan nanti akan disampaikan oleh Bapak Amsirudin SPD sebagai guru mapel sejarah. Tepuk tangan. Oke, satu. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini spesial untuk mapel dari Bapak Syahman. Tidak hanya Pak Syahman hari ini yang akan ajar khusus materi ini untuk materi K3LH, tapi ada kolaborasi 3 guru. Pak Syahman sendiri sebagai pengampu mapel, ditambah saya nanti sebagai guru sejarah kalian, dan Pak Solihuddin Ubadillah untuk agamanya. Oke, sebelumnya terima kasih untuk Bapak Syahman memberikan kesempatan kepada saya. Jadi sebaiknya memang seperti ini, bidang materi itu diserahkan kepada yang lebih ahli. Kebetulan Bapak adalah guru sejarah. Nah, di materi Pak Syahman ada sejarah tentang K3, lengkapnya tadi K3LH. Jadi saya yang harus menjelaskan harusnya. Ya, seperti itu, makanya Bapak hadir di kelas kalian hari ini. K3, sejarahnya K3. Mengapa sih kita harus belajar tentang sejarahnya K3? Kenapa harus tahu sejarahnya? Sekali lagi kembali ke materi sejarah. Pentingkah sejarah itu? Nah, termasuk pentingnya kita harus tahu sejarah dari semua apa yang kita pelajari. Termasuk K3 ada sejarahnya sendiri. Kenapa sih bisa muncul K3? Kenapa bisa terbentuk organisasi buruh dunia? Itu semua untuk melindungi hak-hak pekerja. Di dalamnya yang terpenting, yang terkhusus untuk materi ini adalah kesehatan dan keselamatan kerja. Perkembangannya dulu K3, zaman saya K3, makanya di slide saya K3. Ternyata perkembangan terbaru sudah K3LH, seperti itu. Ya, kalau itu nanti biar ahlinya. Sekali lagi kembali ke yang tadi, biar ahlinya yang menjelaskan. Baik, semoga bermakna. Nanti saya share untuk bahannya ini, silakan dicatat di rumah. Terima kasih. Cukup. Jika memang tidak ada pertanyaan, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih materi sejarahnya dari Pak Amsir ya. Jadi itu sejarah dari K3. Apa yang bisa kita petik dari sejarah itu silakan kalian renungkan, silakan kalian paham betul-betul sejarah K3 seperti apa. Tadi saya dengar ada istilah
4.0. Silakan kami serahkan waktu sepenuhnya kepada Bapak Soleh Ubaidillah. Waktu tempat dipersilakan. Tepuk tangan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kalian gak usah bohong, kalian ngantuk. Sekarang ikuti saya, tangannya berdiri semua. Kalau saya bilang 1, kalian tulis angka 1 dengan jari kalian. 1. Oke? Angka berapapun yang saya bilang, kalian harus tulis dengan jari kalian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sekarang berdiri. Semuanya berdiri atas saya. Oke. Tangan di samping semua. Kalau samping. Sekarang kalau saya bilang 1, tulis angka 1 dengan kepala dan tubuh kalian. Begitu juga seterusnya. Saya ingin lihat. Tadi kelihatan itu yang dari kiri dari kanan. 1, 2, 3. Yang pakai tubuh 3. Ayo 3, 4. Ayo gimana? 4, 5, 6, 7, 8. Iya, 8 ya. 9. Ayo Ben, 976 3. Kira-kira ada nggak hubungannya keselamatan kerja dengan perintah agama? Ada nggak? Apa Pak namanya? Ada nggak kira-kira Pak? Gimana Mbak Arum? Gimana pendapatnya? Kira-kira ada hubungannya nggak? Apa hubungan keselamatan kerja dengan agama? Hubungannya baik-baik saja Pak? Oh bukan seperti itu ya. Tadi kita bilang selamat. Dalam bahasa Arab selamat itu salamah, dari kata salimah ya selamu salamatan ya, dijadikan bahasa Indonesia. Wa'anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Surat kedua dari Al-Qur'an apa yang muslim? Surat pertama apa? Alfa. Kedua berarti QS2 itu surah Al-Baqarah ayat 159. Dan berinvestasilah di jalan Allah, jangan pertemukan dirimu pada kebinasaan. Jangan pertemukan dirimu dengan kebinasaan, dalam kurung cedera, penyakit dan kematian. Dan berbuat baiklah, karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik, atau muhsin. Saya sengaja tidak menampilkan kesimpulan, saya ingin kalian yang berpikir. Coba diambil kesimpulannya apa yang saya sampaikan. Saya ingin satu orang saja yang bisa kalian tarik dari yang saya sampaikan apa? Ayo, silakan. Silakan Mas, berdiri Mas. Ya, ada apa-apa. Sudah. Oke. Perkenalkan, nama saya Bagas Ramadan. Ya. Oke, kesimpulan yang saya dapat dari Materi hari ini itu keselamatan kerja juga anjuran dari agama. Oke. Itu sudah? Tepuk tangan untuk teman kita. Oke, saya kira cukup.
Terima kasih banyak atas perhatiannya, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat siang semuanya. Terakhir, saya minta di rumah dilatih gerakan tubuhnya untuk membuat angka 3. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah ada 2 pemateri langsung pada hari ini. Ada sejarah, ada keagamaan. Nanti saya minta karena waktu kita sebentar lagi sudah habis jam saya. Nanti saya minta untuk 2 kelompok 1 dengan kelompok 4 itu memberikan kesimpulan. Ya, kelompok 2 dengan kelompok 3 memberikan pertanyaan ya kepada saya. Nanti kita akan coba bahas bersama pertanyaan tersebut. Silakan dari kelompok 1 untuk memberikan pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Christian Leonardi Senturi dari kelas 10 TOC. Kesimpulan yang saya pahami dari materi hari ini yaitu pentingnya menjaga keselamatan kerja di lingkungan kerja, baik itu di area luar workshop maupun di area dalam workshop. Terima kasih. Oke, terima kasih. Untuk kelompok 4 sudah siap kesimpulannya. Oke, silakan untuk kelompok 4 memberikan kesimpulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Di sini saya akan membacakan kesimpulan yang telah saya catat. Yaitu yang saya pahami pada materi hari ini, ternyata banyak pelindung yang harus digunakan pada pekerjaan sebagai mekanik. Begitu. Ya, ternyata banyak sekali. Pelindung yang harus digunakan pada proses pekerjaan sebagai mekanik. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ternyata kesimpulan tadi sudah mewakili dari semua kelompok ya, bahwasanya sudah dapat materi yang sudah kalian bisa bawa pulang pada hari ini sedikit demi sedikit, tidak apa-apa ya. Kemudian untuk kelompok 2 dengan kelompok 3 sudah siap untuk pertanyaan kepada kelompok 5 dan 6. Oke, kelompok 3 nanti akan memberikan pertanyaan dan kelompok 5 yang akan menjawab. Kemudian kelompok 3 akan beri pertanyaan dan kelompok 6 yang akan menjawab. Ya, jadi kita akan coba pemahaman kalian bagaimana memahami sebuah soal yang diberikan oleh kelompok lain. Silakan untuk kelompok 2. Dipasang dulu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ran Fadil dari kelompok 2. Jadi saya ingin memberi pertanyaan, fungsi dari sarung tangan adalah? Fungsi dari sarung tangan. Oke, cukup? Oke, silakan untuk kelompok berikutnya. Mas pertanyaan kepada kelompok 6. Pas saja. Yang bertanya siapa? Oke. Pegang aja, Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakira dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 6. Mengapa kita perlu menggunakan helm saat bekerja? Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih. Oke, sekarang untuk kelompok yang memberi pertanyaan. Baik, sudah siap untuk jawabannya? Sudah siap? Langsung kita jawab sekaligus 2 kelompok, baru kita akhiri untuk pembacaan siang hari ini. Jadi saya ingin menjawab soal dari fungsi sarung tangan. Fungsi sarung tangan yaitu berfungsi sebagai alat pelindung diri atau APD yang menjaga tangan tetap aman dari risiko bahaya sesuai jenis pekerjaannya. Sekian, terima kasih. Oke, teman. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu mengapa kita perlu menggunakan helm saat bekerja? Jawabannya, karena helm berfungsi melindungi kepala dari benturan atau jatuhnya benda, sehingga dapat mencegah
cedera serius. Selain itu, penggunaan helm juga merupakan bagian dari aturan keselamatan dan kesehatan kerja K3 yang wajib dipatuhi untuk menjaga keamanan pekerja di lingkungan kerja. Sekian dari kelompok. Jadi sudah terjawab semua dari kelompok 2 dan kelompok 3 dengan hasil jawaban dari kelompok 5 dan kelompok 6. Bagaimana, sudah puas dengan jawabannya? Oke. Saya harap pembelajaran kita dengan kolaborasi 3 guru pada pagi hari ini sampai dengan jam saya selesai bisa dipahami, bisa dicerna dengan baik di otaknya masing-masing, dan kita kembali di pertemuan yang akan datang kita akan membahas mengenai rambu-rambu dalam K3. Ya, itu pembelajaran kita pada siang hari ini. Sebelum saya akhiri pelajaran kita, tepuk tangan untuk kita semua di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Cukup. Sudah. Oke, silakan boleh istirahat.